Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil wawancara mengenai bank swasta yang telah kita lakukan dengan Permata Bank yang dinarasumberkan oleh Abella Trisa Septiani selaku CXO Customer Service Permata Bank. Jadi, ayo kita mulai. Anggota kelompok: Keza Putri Syabani absen 15, Lukman Hakim Pamungkas absen 16, Muhammad Rizky Pratama absen 17, Muhammad Alif Al-Farizi absen 18. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Menurut Mbak, apa yang dimaksud dengan bank swasta dan apa perannya dalam kehidupan masyarakat? Jawaban dari narasumber, bank swasta bukan dari pemerintah, yang pasti dari pihak swasta. Pihak swastanya itu bukan termasuk yang di dalam negeri aja, tapi dari luar negeri. Kayak sekarang Bank Permata, itu sudah kepemilikannya dipegang oleh Bangkok Bank. Perannya, bank kan memang tempat menabung buat nyimpen duit. Kalau misalnya ada dana-dana nasabah bisa ditaruh ataupun mendapatkan bunga buat investasi, buat nabung, dan lain-lain. Baik, di sini ada pertanyaan kedua. Apa yang membedakan bank swasta seperti Bank Permata dengan bank milik pemerintah? Jawaban dari narasumber. Perbedaan dengan bank pemerintah, kalau ke bank pemerintah sih aku nggak tahu ya konsepnya seperti apa. Mungkin dia lebih banyak bantuin pemerintahan seperti BPJS dan lain-lain. Kalau bank swasta kan nggak ngurusin itu. Cuma kalau untuk bedanya yang paling menonjol sih salah satunya transfer ke bank lain. Itu bisa lebih, kalau di kita gratis pakai BIFAS, mungkin kalau di bank lain masih bayar 2.500. Kalau untuk bunga, deposito, dan lain pasti ada bedanya semua bank. Pertanyaan ketiga, ada layanan apa saja yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Bank Permata? Jawaban dari narasumber adalah layanan di Bank Permata lebih banyak sih kerjasamanya sama perusahaan-perusahaan. Jadi banyak buka rekening, pembukaan rekeningnya, tabungan, payroll, pengajian gitu. Kalau untuk layanannya sih ya banyaknya store tunai ya, store tarik tunai, dan karena kita ada transfer gratis ke bank lain, itu bisa dimanfaatin sama masyarakat yang punya usaha seperti transfer online, karena kan dari kitanya udah gratis, dia bisa manfaatin dari customer mereka buat transfer kena biaya dan dia dapat untungnya. Pertanyaan keempat, menurut Mbak, seberapa penting literasi keuangan bagi generasi muda dan pelajar? Jawaban dari narasumbernya adalah pentingnya literasi keuangan. Menurut saya pribadi penting banget, karena yang pertama kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Kayak kemarin aja, tahu sendiri dolarnya naik parah. Kita nggak tahu kedepannya pemerintah bakal ngeluarin kebijakan seperti apa gitu. Kenapa dibilang penting buat generasi muda? Setidaknya hanya sekedar investasi kecil-kecilan atau nabung kecil-kecilan itu sangat berguna buat diri sendiri ataupun keluarga. Perorangan sih seperti itu. Pertanyaan kelima, apa manfaat yang bisa diperoleh pelajar jika mulai menabung sejak dini? Jawaban narasumber yaitu, manfaat menabung sejak dini adalah membantu pelajar mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Uang yang disisihkan sedikit demi sedikit dapat digunakan untuk biaya pendidikan, kebutuhan mendesak, atau keperluan lainnya. Selain itu, menabung juga melatih kebiasaan hidup hemat dan mengelola keuangan dengan baik. Jika ditabung di bank, tabungan juga bisa mendapatkan bunga yang menambah jumlah simpanan. Dengan begitu, tabungan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun membantu keluarga di kemudian hari. Baik, masuk ke pertanyaan terakhir. Jika Mbak memberikan satu pesan kepada pelajar Indonesia mengenai pengelolaan keuangan, apa pesan tersebut? Jawaban dari narasumber. Pesan untuk pelajar, pertama, banyakin nabung. Kedua, jangan boros-boros. Walaupun saya juga boros, cuman jangan ikutin. Kayak sisihin banget uang untuk nabung ke depannya. Pokoknya kebutuhan pokok aja yang diutamain dulu, yang primer. Yang sekundernya nantiin dulu, kalau ada lebih boleh, kalau enggak mending jangan. Karena kan zaman sekarang itu udah banyak orang-orang datang ke bank cuma mau minjem uang, tapi sudah terlilit utang yang lainnya karena checking dan lain-lain. Kalau bisa gaya hidupnya jangan terlalu tinggi, sesuaikan aja. Boleh sesekali buat nyenengin diri sendiri, tapi jangan kebablasan. Pokoknya kebutuhan pokoknya aja dulu. Nah, dan ini adalah foto dokumentasi kita bersama narasumbernya setelah wawancara.
Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di lain waktu.